Halo Sobat Romani, pernah dengar atau mengalami mitos-mitos seputar kehamilan tidak? Mitos-mitos itu terkadang membuat ibu hamil menjadi khawatir akan hal-hal yang belum tentu kebenarannya loh. Yuk, kita cari tahu yuk faktanya di podcast PKRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Romani sekalian, kita kembali di podcast PKRS. Ya, hari ini saya kedatangan dua narasumber yang spesial. Wah, ini sangat spesial sekali ini karena saya bersama bidan-bidan tercantik di Rumah Sakit Romani. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Mbak ini. Dari Mbak yang paling cantik siapa? Ayo. Cantik semua kan. Dari Mbak Isti dulu. Perkenalkan, saya Bidan Isti dari Ruang Ayub 1 sebagai bidan pelaksana di Rumah Sakit Romani. Dan rekan saya Bidan Fikri Fatima sama di ruang bersalin ya Mas ya. Di ruang bersalin. Rumah Sakit Romani. Ayub 1 juga berarti ya Mbak. Oke. Baik Sobat Romani sekalian, hari ini saya nggak bareng sama partner saya Mas Yanto dia. Di mana? Mas Yanto lagi luar kota ya, ini. Luar kota. Alias pegang kamera ini di samping sini. Mas Yanto nih. Nah, oke. Ini dalam rangka kita memperingati hari apa Mbak ini Mbak? Hari Bidan Nasional. Hari Bidan Nasional ya. Betul. Yang diperingati setiap tanggal 24 Juni. 24 Juni. Oh. Ini Mbak Isti tahu enggak sih kenapa latar belakang Hari Bidan Nasional ini sebenarnya apa? Hari Bidan itu. Itu. Jadi dulu itu kan bidan kan belum ada organisasinya. Pada tanggal 24 Juni para bidan-bidan senior kita di Jakarta itu membentuk kayak konferensi. Ya, jadi konferensi pertama yang dilakukan oleh bidan-bidan senior kita dulu pada tanggal 24 Juni, maka ditetapkan sekaligus sebagai Hari Bidan Nasional. Hari Bidan Nasional ya, pas konferensi gitu ya. Pertama kalinya. Terus berarti, membentuk IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Ikatan Bidan Indonesia. Itu berarti ibu-ibu semua itu. Oh iya jelas. Gak ada yang bawa bapak. Dan jenengan mau daftar. Pengen aku kayak daftar bidan kayaknya. Bukan biduan ya. Cocok nih bidan loh bukan biduan ya. Biduan, ya. Oke Sobat Romani sekalian, hari ini mungkin kita mau membahas tentang mitos atau fakta ini. Mitos atau fakta seputar kehamilan, melahirkan dan ibu menyusui. Kadang kan ada informasi yang simpang siur ya terkait ibu hamil nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, apalagi kalau mungkin ada beberapa mitos juga yang mungkin kayak masuk akal juga nih ya. Oke, kita coba masuk di materi yang pertama nih Mbak. Ini tuh saya ada mitos yang sudah disurvei ke berapa? 100 juta orang ya yang bertanya dan tidak terjawab nih, akhirnya jadi mitos nih. Mitos tentang jenis kelamin bayi ditentukan dari bentuk perut dan denyut jantung janin. Oh ya, ini sering banget Mbak. Kadang kalau ada ibu hamil nih kelihatan perutnya bunder seser. Wah ini bayi ini lanang nih, oh cewek ya, ada bunder seser. Kalau agak lonjong ini cowok gitu ya. Kok bisa? Itu dari mana? Mitos apa fakta ya? Mitos apa fakta? Gimana itu Mbak? Kalau Mbak Fikri dulu lah. Kalau dari bentuk perut itu nggak ada hubungannya sama sekali sih. Kalau dari sisi medisnya, untuk bentuk bulat perempuan, bentuk lonjong laki-laki gitu. Nah, untuk menentukan melihat jenis kelamin bisa dengan USG nanti sama USG ya. Iya, dokter kandungan setelah umur 18 minggu. Nanti bisa dicek. Itu sudah mulai kelihatan ya. Sudah mulai kelihatan. Kalau nggak ketutupan ya, kadang banyak ketutupan apa itu? Atau posisinya. Kirain kayak tendangan bebas gitu. Ada ya seperti itu. Ada. Jadi posisinya kan masih kemana-mana itu karena ruangnya kan masih banyak. Jadi pas di USG kok pas kaki mingkup apa ketutupan gini jadi agak kelihatan karena masih luas tadi ya di janinnya tadi. Mungkin sikap lilin apa kayang gitu ya. Luar biasa sekali ini Mbak ya, atletis ya. Jadi itu mitos ya Mbak, dilihat dari
bentuk perut itu mitos ya. Tuh sobat Romani, mitos kalau perutnya bulat itu juga belum tentu itu perempuan deh, apalagi kalau lonjong ya. Terus untuk dari jantung bayinya tadi itu juga enggak itu sih, karena pas pemeriksaan itu kan keadaan bayi beda-beda. Periksa sekarang sama periksa nanti itu denyut jantung bayinya juga hasilnya beda. Yang penting masih dalam batas normal. Berapa Mbak batas normalnya? Untuk denyut jantung bayi batas normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Ya, jadi kan kalau misalnya kadang denyut jantung bayinya itu cuma 124, itu berarti bayinya perempuan atau laki-laki. Itu nggak bisa ya kayak gitu itu ya. Tidak benar seperti itu. Cuma ukuran bayi itu sehat betul. Atau ukuran bayi itu ada mungkin permasalahan di jantung atau gimana ya. Kalau lebih atau kurang kan bisa disebut dengan fetal distress. Iya, betul. Ada kegawatan janinnya. Nah, itu. Tapi kalau 124, wah ini bayinya laki-laki. Ini pasti laki-laki nanti keluarnya nggak bisa ya. Iya, betul. Jadi dari hasil USG mungkin dari ritme, mungkin kalau cowok ritmenya lebih lambat. Kalau cewek dep gitu. Itu memang nggak bisa ya kalau dari bentuk perut dan denyut jantung itu mitos ya. Betul. Mitos. Oke, ini yang kedua. Ibu hamil itu kalau makan untuk 2 orang itu jadi memang sih ada beberapa orang dulu ya menyebutkannya makan untuk 2 porsi, jadi pesan 2 porsi untuk makan 2 porsi itu bener nggak sih untuk kebutuhan bayi itu memang harus makan untuk dengan 2 orang gitu? Mungkin Mbak Isti gimana Mbak? Kalau memang posisinya kan ibu sama janinnya ya itu 2 orang, tapi untuk kebutuhan kalori pada ibu itu tidak harus 2 kali lipat dari porsi sebelumnya. Jadi hanya penambahan kalori aja. Jadi bisa ditambah dengan susu atau dengan protein tinggi. Biasanya kan tambah susu ibu hamil seperti itu, nggak masalah. Tapi porsi makannya tetap sama ya, cuma tambah kayak nutrisi kan, suplemen iya, betul. Nanti kan juga biasanya kalau periksa ke dokter dapat suplemen untuk vitaminnya, untuk tambah darah juga itu ya. Asam folat ada, tambah darah ada. Seperti itu wajib untuk ibu hamil. Jadi nggak harus 2 kali lipat. Itu kandungan karbohidratnya aja yang tinggi, lain-lainnya vitaminnya kan belum dapat. Jadi kalau untuk porsi makan tetap sama. Porsi makannya sama, cuma ditambah dengan nutrisi, ditambah dengan suplemen untuk memperkuat janinnya yang untuk biar yang sehat janinnya ini ya. Jadi bukan segone loro, lawuhe loro, sayure loro. Nah kalau orangnya kecil nggak doyan makan yang banyak, apalagi nanti yang hamil muda kan masih ada namanya gitu betul mual muntah. Jadi kan porsinya kan sedikit-sedikit tapi sering. Katanya ini juga kalau ibu hamil tuh sering lapar tuh bener Mbak? Bisa dijawab Mbak Fikri? Ibu hamil sering lapar? Orang hamil ini sering lapar. Iya ya benar juga. Saya ini loh gak hamil ya. Yang gak hamil aja sering lapar, apalagi ibu hamil. Tapi kan tetap ada perbedaan gitu ya. Cuman kalau masalah sering lapar, yang nggak hamil aja sering lapar. Saya yang laki-laki aja sering lapar ya. Mungkin hamilnya dijadikan alasan untuk sering lapar gitu. Betul. Malu aslinya. Saya hamil nih lapar nih. Aslinya mulai lapar. Gini Mas, sebenarnya untuk ibu hamil kan kebutuhan kalorinya dia kan bertambah, tapi nggak yang 2 porsi nggak, bertambah hanya sekitar 300 kalori. Atau kalau kita konversikan 300 kalori itu paling apa ya? 1 gelas susu mungkin. 1 gelas susu. Aslinya itu cuma segitu kebutuhan tambahannya itu ya. Susu ibu hamil gitu kan sudah cukup ya. Atau apel 4 porsi gitu kalau bisa diganti dengan itu sih. Pagi 1, siang 1, malam 1, agak malam lagi 1. Tambahannya kebutuhannya hanya itu sih. 300 kalori ya. Jadi bukan yang sampai ini makan piring nasi padang berapa kalori? Hampir 1000 kayaknya deh. Jadi memang kebutuhannya ya cuman kurang lebih kalau dikonversi ya jadi 1 gelas susu atau 4
porsi apel tadi ya, bukan yang sampai banyak banget gitu, bukan sampai yang karena makannya ada anaknya, ada janin makan jadi dokong. Oke, terus ini sih ada mitos larangan naik pesawat ketika hamil karena radiasi, Mbak. Itu benar nggak sih? Ada larangan seperti itu? Enggak sih, kalau larangannya kalau karena radiasinya itu memang ada ya, kalau di pesawat di bandara itu kan ada radiasinya, cuman tidak sampai yang membahayakan untuk janin. Radiasinya masih ringan ya. Jadi kita prepare ke kenyamanan ibu aja. Misalkan kalau trimester pertama hamil muda kan biasanya kan morning sickness atau mual muntah seperti itu. Kalau naik pesawat kan dikhawatirkan memberat. Kalau orang yang nggak mabukan aja, kalau hamil bisa jadi lebih mabukan, mabuk darah gitu apalagi ya. yang posisi sedang hamil ya. Kalau posisi sedang hamil kan hormonnya lagi nggak stabil nih, naik pesawat kayak gitu bisa lebih mual, lebih pusing, gitu aja sih. Nanti mungkin enak-enaknya naik pesawat itu trimester kedua sudah mulai stabil ya. Udah nggak morning sickness, nggak ada mual muntah, perut juga belum terlalu besar. Ya. Tapi bukan karena radiasinya ya. Tidak sampai menyakiti janin ya. Berarti sampai berefek. Takutnya kan ibu hamil nih naik pesawat kena radiasi, anaknya jadi Hulk kayak gitu kan. atau kalau karena ketinggiannya berpengaruh enggak, Pak? Dengan janin. Karena tekanan udara di atas lebih tinggi gitu. Kalau janin di dalam perut kan ada air ketuban, terlindungi dengan selaput ketuban. Goncangan juga dia kan nggak kantrok gitu. Nggak juga ya. Otot rahim juga menyangganya juga kencang. Gitu. Malah lebih safety si ini ya, si bayinya daripada ibunya kalau di pesawat begitu. Sudah punya safety dari. Itu memang apa ya, ciptaan Allah itu luar biasa ya. Menyempurnakan ciptaannya itu sangat luar biasa. Apalagi baru janin dia butuh proteksi yang begitu kuat, sudah disiapkan dengan otot rahim, sudah disiapkan dengan air ketuban, ada shockbreaker-nya di situ. Oke, Mbak, ini berlanjut ke mitos selanjutnya. Jadi tapi agak kayaknya ada sesuatu ini. Ini saya kan ini Bapak 3 anak ini kan, Mbak. Bapak 3 anak. Ya, insya Allah jika dikasih ya. Oke. Di sini berhubungan badan saat hamil, apakah membahayakan janin ini? Ya, Mbak istilahnya. Apakah itu berbahaya berhubungan badan saat hamil? Sebetulnya boleh untuk berhubungan badan. Boleh ya? Iya, boleh. Tapi kan dengan ketentuan ada. Nah ini ketentuannya ini. Betul. Jadi kadang ini hamilnya masih muda, jangan hubungan dulu, ada yang seperti itu. Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan, misalnya terjadi perdarahan atau plasentanya di bawah ari-ari ya, itu di bawah jalan lahir, itu nggak masalah. Gasken. Oke. Nggak masalah. Soalnya bayinya itu yang di dalam rahim janinnya juga sudah terlindungi seperti yang dikatakan Mbak Fikri tadi. Walaupun nanti ada goncangan dari si ayah. Tidak asing ya. Ada dari si ayah itu insya Allah aman. Aman ya. Walaupun itu di trimester pertama. Boleh trimester pertama, kedua, ketiga itu nggak apa-apa. Yang penting dengan syarat tidak ada tanda permasalahan pada janin ya. Iya betul. Sambil dikonsultasikan dokter ya Mbak ya. Oke. Kan biasanya yang disarankan itu kan malah yang di trimester akhir. Iya betul. Nah itu fakta itu ya. Bukan mitos ya. Itu bapak-bapak trimester akhir itu harus gaskan terus. Tugas Anda untuk kenapa Mbak kok di trimester akhir itu? Iya Mbak Fikri. Gimana Mbak? Itu pemacu alami. Pemacu alami ya. Kalau sudah setelah 37 minggu nanti bisa diseringkan ini malah. Wah itu bisa diseringkan cocok dan dikeluarkan di dalam gitu ya benda-benda sebagai pemicu. Sebagai pemicu. Jadi di dalam semen atau sperma yang dikeluarkan sang ayah nanti itu ada hormon prostaglandin namanya. Nah hormon ini yang membikin kok ada kontraksi. Ada hormon prostal
prostaglandin ya, yang di dalam itu di dalam sperma itu berfungsi untuk merangsang kontraksi, melunakkan jalan lahir kayak gitu. Jadi taruh dalam aja tuh perangsang alami tuh, nggak usah pakai obat-obatan tuh. Setelah 37 minggu tapi ya. Setelah 37 minggu ya. Itu jangan deh. Kalau yang disarankan setelah 37 minggu. Kalau di trimester pertama dan kedua itu sesuai saran dari dokter dulu ya, konsultasi dokter dulu ya. Dengan catatan selama tidak ada permasalahan pada janin ya. Iya betul. Untuk trimester pertama kan ada ibu hamil yang keluhannya flek-flek, terus kram-kram. Nah itu lebih baik jangan. Lebih baik jangan, ya gak apa-apa sih, pelan-pelan dan dikeluarkan di luar. Oh gitu. Ada triknya. Oh. Yang penting ini jangan Kenapa, kena, Mbak? kan ada prostaglandin tadi. Malah memicu Nah, kalau tadi masih ya. hamil muda kena itu nanti jadi kontraksi, jadi keguguran. Oh gitu. Yes. Dicatat sobat Romani semua. Itu penting banget itu ya di trimester pertama dan trimester kedua. Untuk sperma jangan dikeluarkan di dalam ya, karena di situ ada hormon yang memicu untuk melakukan kontraksi. Memicu kontraksi. Apabila dikeluarkan di dalam nanti malah berpotensi untuk terjadi keguguran itu ya, karena terangsang untuk dipicu oleh hormon prostaglandin tadi ya. Tapi di trimester ketiga setelah 37 minggu jangan kasih ampun. Oke. Itu faktanya, kalau itu fakta ya, karena hormon tadi yang memudahkan untuk proses memicu perangsangan untuk memulai kontraksi tadi, untuk mulai memperlancar jalan lahir tadi ya, dan melunakkan jalan lahir. Luar biasa sekali. Jadi jangan malah di trimester ketiga malah kendo ya, jangan malah kendor. Soalnya kadang ayah-ayahnya pada takut kasihan. Iya. Itu kan bisa diakali dengan berbagai posisi yang aman. Oke. Triknya adalah. Oke, nanti mungkin itu bisa dibahas lebih khusus deh untuk posisi ya. Aku kayaknya seru juga sih di podcast berikutnya begitu. Mungkin Mas Yanto pengen join kalau yang gitu. Oke lah, dari kepanjang-panjangan di situ kita coba ke mitos yang selanjutnya ini. Oke Mbak, ini mitos selanjutnya nih ya. Langsung terkait makanan yang akan dikonsumsi oleh ibu hamil nih. Ibu hamil tidak boleh makan sushi. Dan satu lagi sama nanas. Itu katanya nggak boleh makan nanas nih. Sushi dan nanas. Apa ada permasalahan dengan kedua makanan ini? Oke. Yang untuk makan sushi ya. Itu kan sushi itu seringnya pakai ikannya tuh mentah. Mentah ya? Iya betul. Untuk ibu hamil tidak boleh makan ikan yang mentah, apalagi ikan mentah yang dibekukan itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi berarti ya. Tidak disarankan karena bakteri-bakteri patogen di situ belum mati. Jadi takutnya bisa membahayakan ibu dan janinnya. Oke, jadi untuk sushi atau mungkin makanan-makanan lain yang belum diolah secara matang itu tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena berpotensi untuk berbahaya kepada janinnya tadi ya. Oke. Kalau untuk Mbak Nanas, Mbak Fikri gimana? Mbak Nanas. Kalau untuk mengkonsumsi nanas, Mbak Fikri. Nanas sih kalau masih 1-2 aman ya Mas. Kalau 3 kilo gitu ya, tetap masalah ya. Kayaknya main nanas, main pepaya, main pisang, main 3 kilo ya udah kelenger. Jadi mitosnya kan nanas nanti bisa bikin keguguran, betul. Ya sebenarnya di buah nanas itu ada zat yang namanya bromelain itu. Itu paling banyak itu terkandung di bagian tengahnya. Tengahnya buah nanas itu ya. Nah itu nggak apa-apa sih kalau misal masih 1-2 buah nanas nggak apa-apa. Bromelain ini apa? Kandungan ini berpengaruh apa Mbak? Bisa menyebabkan perdarahan, jadi dia mengganggu pemecahan protein atau bagaimana, saya kurang paham, dan itu nanti bisa menyebabkan perdarahan. Oh, jadi itu untuk persalinan alurnya. Untuk bromelainnya itu ya yang terkandung di tengahnya nanas tadi. Nah itu untuk berefek itu dia. Tapi dalam kalau dikonsumsi untuk 7 buah nanas. 7 buah nanas. Ya itu baru bisa memberikan efek seperti itu yang nggak hamil pun makan nanas 7 ya. Habis itu langsung belakang terus itu mules tuh. 1-2 enggak masalah. Oke, ini sekarang kita coba ke yang ini Mbak, yang menyusui kan tadi tentang
hamil ya. Kita kalau ke menyusui ini ada mitos ini dari tim kreatif ini ya. Ini tahu tim kreatifnya ini ngasih mitos kayak gini. Menyusui itu mudah. Ini gimana ini Mbak? Ada mitos menyusui itu mudah. Jadi kan anak ini opini nih kayaknya, bukan mitos ini. Jadi kan putranya berapa Mas? Tiga. Melihat istri menyusui mudah apa susah? Awal-awal dulu Mas. Kalau awal ya kesulitan sih. Nggak ada yang mudah. Tapi hidup ini tidak ada yang mudah ya. Kita realistis bro. Tapi di anak yang ketiga istri saya sudah lebih muda, sudah bisa melakukan menyusui sambil freestyle. Gitu ya. Tapi ini saya sendiri sebagai bapak itu merasakan ya, melihat bagaimana rumitnya menyusui juga. Tapi kalau dari pandangan Bu Bidan sendiri gimana? Kalau menyusui itu mudah, dikatakan mudah, ya kayak ini rak mudah ya Mas. Hanya harus diajari caranya bagaimana, posisinya harus betul. Kalau apalagi ibu baru itu belum tentu langsung ibu yang baru. anak pertama itu akhirnya yang buka segel gitu. Ibu baru anak pertama. Anak pertama itu. ya. Jadi harus diajari tahap-tahapnya. Nanti ada cara menyusui yang baik dan benar seperti apa, posisi perlekatan bayinya seperti apa. Bahkan kok menyusui ya Mbak, gendong aja itu kalau betul. Ibu baru masih canggung ya, mau pegang nggak berani. Kayaknya kelege kan. Tetap harus diajari. Iya betul. Kalau dikatakan mudah ya nggak mudah. Kan harus belajar dulu. Betul, tidak ada yang mudah. Ulangan PPKN ya enggak loh. Kok menyusui mudah. Ini opini nih. Oke. Mitos yang kedua, nyeri saat menyusui itu wajar. Nyeri pada puting seperti puting lecet memang tidak bisa dihindari. Itu mitos atau fakta? Nyeri, kalau nanti puting susunya lecet juga nyeri. Ya memang seperti itu. Ya, faktanya memang begitu ya. Memang begitu. Apalagi kata istri dia, kalau bayi sudah tumbuh gigi itu katanya kok geli tuh aku malahan. Iya, langsung digigit sama babynya. Apalagi yang giginya baru gatel-gatel itu langsung itu memang bisa menyebabkan luka ya. Iya, seperti itu. Mungkin menambahi sedikit Mas. Benar tadi sih. Terus untuk awal-awal biasanya puting lecet kan, keluhan puting lecet pas ibu baru-baru menyusui itu. Itu biasanya karena posisi dan perlekatan bayinya kurang pas. Oh, mungkin terlalu jauh gitu ya? Atau gimana? Posisinya belum betul. Betul. Ya, kan ada tekniknya. Tadi kan makanya itu tidak mudah. Karena nggak asal-asalan. Posisi salah tadi bahkan bisa menyebabkan puting lecet tadi. Oke. Selanjutnya, yang mitos selanjutnya adalah puting harus dibersihkan sebelum ibu menyusui. Setiap mau menyusui apa harus dibersihkan dulu? Enggak sih gini. Kalau kita bicara menyusui sebelumnya kita bicara IMD ya, inisiasi menyusui dini, tahu ya? Inisiasi menyusui dini. Ya, itu bagaimana? Itu kan dilakukan setelah bayinya lahir, langsung bayinya di skin to skin ditempurapkan di dada ibu. Pertama kali dilakukan saat itu ya. Lahir langsung ditempurapkan di dada ibu dengan catatan bayi dan ibunya sehat. Gitu ya. Nah itu bayi kan masih bau ketuban tuh ya. Kan tangannya nggak boleh dilap nih, tangannya bau ketuban. Dia tengkurap. Nah, bau puting susu dan bau ketuban itu sama. Jadi nggak usah dilapin dulu nih, ibunya dilapin dulu mau menyusu. Nggak usah dibersihkan. Jadi bayinya refleks dia pertama kali pasti cium-cium nih, jilat-jilat tangan dulu. Di situ yang sama itu, mana nih? Naluri alamiah bayi ya. Jadi apa ya namanya? Jadi pentingnya menyusui dini itu memang merangsang daya pikir si bayi ini ya. Secara alami naluri untuk mencari puting ibu ya. Sumber kehidupannya dia sebenarnya. Jadi dia waktu lahir kan nangis tuh. Dia bingung ya, dari dalam rahim dengar jantung ibunya kayak gitu, nangis keluar rahim. Keluarkan kan bingung kan dia. Bingung suara jantung ibu mana, tempelkan di dada. Selamat datang di dunia Mona. Tempelin ke dada ibu tuh masih langsung diem. Kan sama nih jantungnya ibunya sama yang di rahim sama karena yang dirasakan sama. Audionya dia hari-hari dengerin gitu. Kenal nempel tuh udah diem.
pasti biasanya tidur dulu karena dia tenang. Tenang tidur dulu, habis itu dia beberapa menit bangun, mulai gini-gini tuh, wah nih bauku nih, bau ketumban. Terus dia mulai bergerak mencari puting susu. Jadi itu mungkin nggak usah dilap, maksudnya nggak usah dibersihkan tuh. Jadi ini mungkin mitosnya maksudnya di awal itu ya, sesaat di MD di setelah itu pun juga nggak perlu sih. Kalau untuk sebelum menyusui dibersihkan nggak perlu. Kan kita kan teorinya kan sebelum menyusui kan diolesi ASI. Jadi nggak usah dikasih bersihkan pakai sabun atau pakai alkohol. Nggak perlu. Biar bakterinya mati. Kepala bayi ini mabuk gitu. Apa ini gitu. Jadi malah sebelum menyusui itu harus diolesi ASI-nya, dikeluarkan sedikit ASI-nya, dioleskan di puting. Satu untuk mencegah puting susu lecet juga. Itu. Kemudian nanti bayinya akan lebih mudah. Dia kan baunya mengenali ya, dia mengenali sumber kehidupannya. Ya, sumber kehidupan ya ada bayi dan bapak. Yang kelima, ibu menyusui hanya boleh makan makanan minim bumbu. Minim bumbu ini maksudnya mungkin makanan sing nggak terlalu asin, nggak kebanyakan micin, nggak kebanyakan masako. Rasanya nggak enak ya? Nggak enak. Gimana Mbak Fikri, minim bumbu enak nggak? Aku nggak mau deh. Nggak. Dari di dalam kandungan itu ibunya kan makanan ya udah itu ya. Maksudnya kan kebiasaan makan ibu seperti itu. Sejak di dalam kandungan bayi itu udah beradaptasi dengan apa yang dimakan ibunya. Biasanya makannya soto, pecel, rames yo, wes itu dia yang aman dia bayinya udah kenal lah ibaratnya. Dengan nanti menyusui pun ya udah biasa dia. Punya potongan soto, pecel itu dia biasa aja. Mungkin kita bicara tentang makanan ini mungkin kaitannya udah dengan kebutuhan gizi ya. Jadi masalah minim bumbu atau dan lain-lain itu mungkin kita sudah bicara tentang kalori, tentang nutrisi yang diperlukan, mungkin lebih ke arah itu ya. Dan jangan lupa Sobat Romani, Rumah Sakit Romani ini punya catering gizi. Nah, di situ bisa melayani kebutuhan gizi Sobat Romani sekalian, termasuk kebutuhan seperti itu juga. Nanti bisa langsung cek di websitenya Rumah Sakit Romani atau nanti kita taruh linknya atau nomornya di sini. Bisa langsung order. Tambah satu lagi. Tadi kan untuk cara menyusui itu kalau misalnya ada yang ibu-ibu baru yang belum tahu, belum bisa, di Rumah Sakit Romani juga ada home care loh. Luar biasa sekali. Jadi nanti ada tenaga bidan profesional ataupun perawat profesional yang akan mendatangi ke rumah ibu baru tersebut, nanti akan diajari cara jadi menyusuinya. Kalau kita butuh edukasi ya, edukasi terkait perawatan bayi sampai puput pusarnya itu ya bisa ya. Bisa. Kan kadang ibu baru ini malah bingung loh kalau ini pusarnya harusnya sudah terlepas kok belum, atau gimana ini kan bingung apalagi yang baru ini. Nah, jadi Sobat Romani kita juga punya home care yang melayani untuk perawatan bayi baru lahir sama ibu pasca melahirkan. Ibu luar biasa sekali. Nanti bidan juga sama Mbak Isti? Boleh, sama saya sama bidan Fikri juga boleh. Bisa. Request juga bisa kok. Bisa order ya? Iya, order. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kok Daya nasi mau tak terusin tadi ya? Oke, rasa ASI dapat berubah karena olahraga. Rasa kecut mungkin hubungannya ke situ ya. Iya, mungkin bukan ASI-nya, tapi bau kelek mungkin. Kok bisa ya? Kalau yang buat siapa itu tadi? Tidak tahu tim kreatif ini bener kreatif apa ngarang ini. Kreatif banget. Enggak sih. Enggak ya, enggak pengaruh ya. Malah kan membuat ibunya lebih sehat. Lebih sehat ya. Mungkin yang membuat aroma ketiak kecut gitu mungkin ya, kalau ASI-nya tidak akan berubah ya rasanya. Oke, karena dikemas itu. Betul, karena itu sudah yang paling sesuai untuk bayi masing-masing bayi ya, ASI itu. Menyambung masalah olahraga ya. Ibu menyusui itu kalori yang dibutuhkan juga seperti orang olahraga loh. Seperti orang jogging. Saat menyusui atau gimana? Menyusui itu ibunya mengeluarkan kalori yang banyak seperti orang jogging. Jadi baru tahu. Ya. Jadi
ibu-ibu yang hamil nih gendut ya. Iya. Nah itu rajin-rajin aja menyusui. Tuh, jangan malah diet. Kembali lagi. Jadi sudah fitrahnya seperti itu ya. Memang fitrahnya seperti itu. Jadi memang dibuat nutrisinya banyak, badannya lebih gemuk karena memang dibutuhkan untuk saat menyusui tadi. Wes karena habis melahirkan nggak pengen badannya gemuk, dijaga makannya dijaga, dijadikan diet, nggak mau menyusui, jadi masalah. Atau dia tetap menyusui, akhirnya udah badannya kecil, dia menyusui, lama-lama tinggal segini. Wah, bisa sekali. Jadi imbangi dengan nutrisi masuknya yang sesuai. Iya. Jadi sobat Roma ini jangan takut ya. Maksudnya jangan nanti menyusui jadi gendut dan itu dijadikan masalah, enggak. Karena saat menyusui itu sama dengan berolahraga, membakar berapa ratus kalori, Mbak? Seperti jogging gitu. Seperti jogging setiap menyusui. Wah, jadi banyak-banyaknya lah menyusui. Anaknya itu, ya anaknya. Konteksnya ke anaknya. Oh, kalau sama bapaknya bukan lagi jogging, itu kayak nge-gym. Bukan jogging. Oke. Pengeluaran kalori lebih banyak berarti ya? Iya. Ini mau diteruskan, Oke. Saya kalau tema itu banyak banget itu. Oke. Jadi Pak, jadi sebelum kita tutup ini mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir saya pilihkan yang paling sesuai. Ini. Ibu yang menyusui tidak boleh minum obat, itu mitos atau fakta? Karena penting banget nih. Ibu selama menyusui kan nggak mungkin dia sehat terus. Ada kalanya sakit, masuk angin dan lain-lain. Itu tetap boleh minum obat dan tetap boleh menyusui atau seperti apa? Dari Mbak Isti mungkin? Kalau untuk ibu menyusui nggak sakit ya, kalau bisa disembuhkan dengan yang alami, misalnya cuman batuk, minum jeruk nipis kasih, ya alami itu nggak masalah kalau sudah bisa. Tapi kalau misalnya memang tahapnya sudah demam tinggi dan harus ada infeksi dan harus segera diobati, nggak masalah minum obat. Minum obat nggak masalah. Menyusuinya? Menyusui nggak masalah. Nggak masalah ya? Iya, tidak berpengaruh karena kan sudah disaring gitu. Nggak masalah, takutnya kan minum obat misalnya. Saya sampai ketawa dulu ya. Jadi berarti ibunya minum paracetamol, terus anaknya paracetamol. Aslinya mengandung paracetamol. Terus nanti kalau anaknya sakit, yang minum obat ibunya. Itu sering banget itu. Nggak sampai. Kok bisa seperti itu? Itu nggak bisa. Anaknya jadi sakit, yang sakit anaknya yang harus minum obat anaknya. Yang sakit anaknya, yang minum obat ibunya, yang sembuh bapaknya. Jadi itu ya Mbak Fikri ya. Itu mitos ya? Mitos. Tapi alangkah baiknya dikonsulkan dengan dokter juga sih, dan bilang dokter saya masih menyusui, mungkin nanti ada obat. Mungkin kategori obatnya yang dibedakan. Yang boleh untuk ibu menyusui dan yang tidak boleh untuk ibu menyusui. Jadi memang ada batasan-batasan tertentu untuk yang obat yang boleh dan tidak boleh diminum selama ibu menyusui. Jadi nggak semuanya langsung obat sendiri ya, atau apalagi beli di apotek sendiri. Itu nanti takutnya seperti tadi ada yang tidak boleh. Mungkin kalau mungkin sekedar capek-capek, penyakitnya ringan, tidak terlalu berat, ya cukup yang pakai yang alami tadi ya, minum jeruk nipis, mungkin kerokan, pijetan, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, makan yang cukup, nanti sudah insya Allah sehat lagi ya. Karena mungkin aktivitas ibu dan bayi itu kan selama menyusui ini aktivitasnya luar biasa sekali. Saya kalau lihat istri itu luar biasa sekali. Aktivitasnya menyusui, nanti masih aktivitas yang lain, bayinya nangis, ngerangis dan lain-lain. Full ya Mas ya. Full, luar biasa sekali, luar biasa. Ibu-ibu itu sesuatu hadiah dari Allah yang luar biasa. Istri itu hadiah yang luar biasa memang ya. Ibu istri strong. Ya, karena ini dalam rangka Hari Bidan Nasional ya. Mungkin Mbak Isti sama Mbak Fikri bisa mengucapkan nih selamat Hari Bidan Nasional nih. Oke, Mbak Fikri. Kami dari Bidan Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang dari ruang maternitas ya. Saya Bidan Isti dan rekan saya Bidan Fikri mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional. Selamat
bidan-bidan Indonesia tambah maju, semakin maju dan tetap menjadi sahabat perempuan di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Sahabat perempuan. Iya dong. Nggak sahabat perempuan ya, sahabat perempuan ya. Saya juga sahabat perempuan. Oke, saya juga sahabat perempuan. Semoga bidan-bidan bisa bersahabat dengan saya. Selamat dari bidan nasional yang berapa ini, Mbak? Yang berapa? Oke, kata dulu. Oke, selamat dari bidan nasional ya. Oke. Mungkin ada closing statement dulu lah untuk dari Mbak Fikri. Nah. Jadi ini kan bidan kan sahabat perempuan ya. Ya. Kita menemani dari bayi sampai remaja, sampai ibu-ibu, sampai nanti nenek-nenek menopause seperti itu juga masih berhubungan dengan kita. Dan salah satu support system yang paling dibutuhkan seorang ibu adalah suaminya dan keluarganya. Ya, jadi banyak sekali gangguan psikologis yang masih tren-tren nih, baby blues, depresi habis melahirkan seperti itu salah satunya karena kurangnya support system. Pesan saya untuk semua suami-suami dan ayah-ayah di seluruh Indonesia. Ayah, ini termasuk. Kena nih saya nih. Dampingi, support. Jangan sampai membuat down seorang ibu. Karena perjuangan saat melahirkan, dari hamil, melahirkan, menyusui itu luar biasa. Membawa satu nyawa, satu kehidupan baru yang nantinya akan hadir di sini ya, yang akan mewarnai hidup Bapak Ibu semua, para orang tua semua di sini. Generasi bangsa. Baik, terima kasih Sobat Romani sekalian yang sudah menemani kita ini hari ini, bisa berbincang dengan dua bidan cantik dari Rumah Sakit Romani yang tentu saja sangat bermanfaat sekali tentang mitos dan fakta yang seputar melahirkan, seputar menyusui tadi. Baik Sobat Romani, di podcast PKRS kali ini saya Tolib izin undur diri dulu. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.